Halo teman-teman semua, selamat siang. Siang hari ini aku ada di depan gedung finishing karoseri Adiputro Malang. Dan pada hari ini aku akan ikut rilisan bis. Yang ini merupakan bisa dibilang rilisan bis yang cukup gede teman-teman ya. Karena unitnya nggak cuma 1-2 tapi 8 langsung. Dan yang bikin spesial tuh semuanya tuh bis sleeper dan pakai sasis premium. Nah, kenapa Pak aku bela-belain kesini? Karena tertarik banget nih, salah satu rilisan bis premium terbesar ya. Nah hari ini tanggal 21 September 2022 rilis dan akan dikirim langsung menuju ke Makassar via pelabuhan Tanjung Perak. Nah seperti apa bentukan unitnya? Ikuti terus videoku kali ini. Nah ini ada informasi tambahan aja teman-teman. Jadi itu bis Adiputro itu sebelum keluar itu biasanya melakukan sesi tes kebocoran di sini. Tapi karena ini jumlahnya 8, itu tesnya dicicil kemarin. Hari ini tinggal berangkat aja teman-teman. Jadi misalkan ada kebocoran, misalkan ada yang kurang gitu, bisa diperbaiki di hari itu juga. Nah ini udah kelar semua, udah dicuci. Sekarang saatnya kita menuju ke sana. Mungkin sekitar ya 3 jam lagi lah bisnya akan keluar karena masih penyempurnaan sedikit. Nah teman-teman pasti salah fokus dengan ini. Ini tuh ada bis Jetbus 3 MHD. Itu selain Adiputro bikin single glass, Adiputro juga bikin topi terbaru teman-teman. Ini yang tebel kan? Loh ini tebel. Terus ini tipis gini. Dan kacanya juga beda teman-teman. Jadi aku ambil gambarnya buat pembanding ya. Ini kecil ini, kacanya lumayan gede teman-teman. Nah kedepannya yang double glass kayaknya bentuknya seperti ini. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke dalam gedung finishingnya karoseri Adiputro. Ini di depanku ini ada 2 pintu. Yang sini tuh gedung finishing utama dan yang ini sebetulnya untuk yang mungkin kayak yang udah jadi tapi ditunggu gitu loh teman-teman. Nah untuk bis bintang timurnya itu dimasukin di sebelah sana teman-teman. Yuk kita langsung aja ke sebelah sana ya. Hari ini tuh Adiputro lagi rame banget. Ini di sini udah gedung finishing ini penuh teman-teman. Lainnya dari sana sama ada mungkin belasan bis dan ada bis yang dibuat untuk pameran awal bulan depan. Dan bocoran sedikit ya, di sini tuh ada banyak banget bis yang lagi finishing itu ada tiganya itu bis untuk pameran dan itu merupakan salah satu inovasinya Adiputro. Pokoknya keren lah. Teman-teman harus ke sana di Buzzword. Aku nggak mau spoiler, jadi nggak mau masuk ke gedung ini. Aku mau masuk ke gedung sebelah sana, yuk. Nah, ini ada ban dengan velg aluminium. Beda kan? Lihat nih. Ini velg yang biasa, besi biasa. Ini yang aluminium. Lah, jadi dari kinclong dan tampilannya pun udah beda teman-teman. Biasanya kalau orang nyebut tuh velg Sultan. Ini lagi dipasang di salah satu unit yang sedang finishing. Yuk kita langsung aja masuk ke gedung sana. Nah ini teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit bis sleeper yang hari ini akan rilis dari karoseri Adiputro, dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan besok pagi subuh akan dibawa melalui kapal ke Makassar tempatnya ini teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat ya. Ini ada strobonya semua nih, Makassar Sorowako. Berarti rutenya ini ke Sorowako di daerah Luwu Timur teman-teman. Terus ini ada Makassar Mamuju di sini pas ya. Berarti rutenya Mamuju. Jadi kita lihat aja di depan ini udah ada running tag. Ini tadi Sorowako Mamuju. Terus di sini ada tulisannya Toraja teman-teman. Di sini rutenya Toraja. 1, 2, 3 berarti kurang 1. Wah ini masih mati nih. 8 bus itu rencananya dibuat ke 4 rute. Nah, 1 Sorowako, 1 crash, jadi 2 bis. Lalu Mamuju 1 crash, Toraja 1 crash, dan 1 lagi ini masih mati. Nanti aja tak kasih tahu. Yuk kita langsung sampai ke belakang yuk. Dan ini warnanya tuh warna-warni gitu teman-teman, nggak seragam. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna silver, warna biru. Terus yang paling ujung sana warnanya itu ungu gitu. Ada berbagai keunikan bis sleeper yang ada di Celebes atau di Makassar atau di Sulawesi teman-teman. Itu berbeda dengan bis sleeper atau dream coach
yang jalan di rute Pulau Jawa. Ini merupakan bis Dream Coach pertama, sleeper Dream Coach pertama yang menggunakan sasis Mercy O500 RS 1836. Bisa dibilang ini sasisnya ini udah menggunakan sasis premium teman-teman, karena udah di atas 300 horsepower. Dan bodinya, lah ini dia ini kalau biasanya bis yang jalan di rute Pulau Jawa itu kan kebanyakan pakai bodinya itu basicnya MHD. Nah, karena bis ini tuh tonasenya sampai 18 ton, dia menggunakan bodi tipe SHD teman-teman, dengan tinggi 3,85 atau 3,9. Ada yang nyala lagi nih warna hijau nih. Terus rutenya baru nih yang belum kasih tahu, Makassar, Palopo. Jadi ada 4 rute: Toraja, Palopo, Sorowako di Luwu Timur, sama di Mamuju. Ini yang ketiga ini AKDP, yang satu ini dan yang Mamuju tadi itu yang antar kota, antar provinsi teman-teman. Nah, kita langsung aja lihat detailnya ke sana ya. Ini masih ada sedikit penyempurnaan. Jadi sebelum dibawa ke kapal, dikirim ke kapal, itu harus dipastikan bahwa semuanya ini udah perfect teman-teman, udah kelar semua, nggak ada kerusakan minor-minor gitu, nggak ada yang cacat minor gitu. Terus lihat nih selendangnya nih, selendangnya masih menggunakan selendang yang menurutku aneh untuk saat ini. Dari awal mulai dia keluar di tahun 2020 awal sampai sekarang, aku masih agak aneh gitu lihat selendang bentukan kayak kunci Inggris itu. Tapi ada sisi plusnya sih, gara-gara selendangnya ini yang nggak posisinya di situ, jadi pandangan penumpang dari sini ke sini itu sama teman-teman, nggak ada perbedaan. Biasanya kan ada yang tutup selendang gitu, ini sama. Karena dia tuh bodinya menggunakan bodi SHD, bodi tinggi, ini agak tinggi gitu teman-teman, kabin penumpangnya tinggi banget. Oh ya, satu lagi, di sini itu menggunakan sasis Mercy Oser RS 1836 yang bisa dipanjangin dari depan sampai belakang. Ini 12,8 meter. Kalau bis biasa kan 12 meter. Keunggulan dari bis dengan sasis premium, dia bisa dipanjangin sampai 12,8 hingga 13. Dan khusus untuk bis Mercy Oser 1836 yang RS ini, itu dia nggak bisa digunakan konfigurasi pintu belakang, harus menggunakan pintu tengah seperti ini teman-teman. Karena apa? Zaman dulu Mercy yang lama, yang Oser lama itu tabung anginnya ditaruh di sono, sekarang ditaruh di sini, dan ini nggak boleh dipindah, jadi harus menggunakan konstruksi pintu tengah seperti itu. Langsung banyak lampu berjalan nih teman-teman, meriah banget nih, sudah dipasang semua nih, ini itu semua dipasang, mantep. Kita lihat ya mesinnya teman-teman ya. Nah, ini blok mesinnya gede banget ya. Ini tuh kalau teman-teman tahu, kode mesinnya itu sama seperti mesin yang digunakan oleh Mercy Tronton 2542 OM 457LA 12.000 cc. Cuma yang membedakan powernya ini dibatasi 360 horsepower, sedangkan yang Tronton punyanya Mercy juga 2542 itu sampai 420 horsepower. Ini adiknya lah. Oke, kita tutup ya. Berat juga teman-teman. Terus ini ada di atas ini kisi-kisinya 3 untuk bodi Adiputro yang terbaru. Itu kalau menandai SHD atau MHD atau HDD bisa dilihat dari sini. 1, 2, 3 kisi-kisinya kayak gini. Kalau MHD atau HDD, kisi-kisinya ini 2. Karena ini 3, karena ini bodinya SHD teman-teman. Nah, keunggulannya lagi kalau kita menggunakan sasis Mercy 1836, itu dia itu bodinya space frame. Jadi kalau misalkan buat bagasi itu bisa tembus teman-teman. Saya tak cariin ya. Oh, di sana. Sini. Nah, ini contohnya nih. Ini bagasinya ini tembus. Misalkan penumpang ini bawa barang bawaan yang banyak, itu bisa terangkut di sini lebih banyak teman-teman. Biasanya kan kalau bis yang bukan tipe space frame, tipe ladder frame itu di tengahnya ada batang sasis dan itu memakan space untuk bagasi. Nah, ini karena dia menggunakan space frame, jadi bisa
luasa. Karena ini bodinya menggunakan bodi tipe SHD. Tadi aku tanya-tanya teman sama Adi Putro, itu katanya yang ditinggiin itu bukan bagian penumpangnya, tapi bagasinya lebih tinggi dibandingkan Dream Coach atau sleepernya Adi Putro yang beredar sebelumnya, teman-teman. Ini kita masih ngomongin bagian luarnya aja ya. Kita belum ngomongin bagian dalamnya. Sekarang aku mau masuk ke dalam interior dari sleeper busnya Bintang Timur. Aku memilih mana yo? Yang Sorowako, yang Mamuju, atau yang Toraja, atau yang Palopun? Yang ini deh, yang warnanya hitam ini deh, lebih apa? Kalau warna hitam lebih misterius, lebih cakep gitu. Ini rutenya ke Mamuju, teman-teman. Nah ini, cakep juga yo ruang kemudinya. Jadi ini luas banget, teman-teman. Beda sama yang kayak misalkan kayak 1626 itu sih agak sempit ya. Ini luas banget. Aku tak di sini aja yo, duduk sini ya wis. Di sini tuh menggunakan Mercy 1836. Kalau dibandingin dengan kompetitornya yang dari Swedia, itu sama tipenya atau setara lah dengan Scania K360. Cuman kelemahannya dari bus ini, dia dengan spek yang tinggi tapi masih menggunakan transmisi manual, teman-teman. Sedangkan kompetitornya udah menggunakan transmisi yang OptiCruise, automatic manual transmission. Terus kalau kita bicara masalah fitur mah, kalau dari Mercy mah udah nggak perlu dibicarain lagi ya. Mercy ini udah masalah fitur safety, kenyamanan dan sebagainya udah top lah, teman-teman. Karena emang pabrikan yang udah lama, yang udah teruji, yang cakep banget, dan satu dunia tahu lah Mercedes-Benz itu kualitasnya kayak gimana. Nah ini teman-teman yang spesial dari bis sleepernya Bintang Timur, karena ini menggunakan sasis Mercy RS 1836 yang bisa dipanjangin hingga dari depan sampai belakang ini 12,8 meter. Otomatis ruang kabinnya sleepernya ini bisa bertambah, yang biasa cuma 22 itu bisa tambah di sana jadi 24 seat sleeper, teman-teman. Nah kayak gini mewah banget kan. Kalau Dream Coach itu kalau masalah kemewahan emang luar biasa sih kayak gini. Terus kalau aku lihat emang nggak ada perubahan sih. Ini lampunya kayak gini, finishingnya kayak gini, terus pakai kayak cutting laser kayak gini. Ini ada seat 5B, 5A gitu. Belum ada perubahan sih, teman-teman. Oke, sekarang kita jalan ke belakang, teman-teman ya. Nah ini loh yang unik di bis Celebes atau di bis Sulawesian. Semewah-mewah apapun busnya, itu pasti tidak ada toilet. Ini yang biasa digunakan untuk ruang toilet kosong, teman-teman, nggak ada. Ya gimana ya, mungkin terkait dengan kebudayaan yang di sana yang nggak terbiasa ada bus dengan toilet, teman-teman. Jadi full dikasih sleeper atau full dikasih kasur atau seat seperti itulah. Sampai belakang kita lihat ya, apa aja yang baru dari bis ini. Ini nggak ada ruang kandang macannya, nggak ada ya. Kandang macan nggak ada. Terus di sini ada laci kayak gini penyimpanan. Ini sepertinya ruangan atau space untuk dibuat menaruh sepatu atau alas kaki, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 24 pas. Yo, masuk. Ini ada laci juga, mungkin buat penyimpanan kru ya. Di sini ada kuncinya ini. Itu sih menurutku yang baru. Space-nya daripada kosong dibuat rak untuk naruh. Oke teman-teman, aku mau nyoba seat sleepernya. Seat sleeper yang berada di atas ya. Jadi setiap kalau kita mau naik ke atas itu ada kayak tangganya gini, teman-teman. Jadi kita tinggal pegangan ini naik. Nah, mantap. Kayak gini, rebahan. Terus semisalkan kita mau majuin gini, kita bisa tekan ini. Ini tombolnya ini elektrik, jadi ini naik kan, loh. Jadi kalau misalkan kita bosan rebahan, tinggal dimajuin pakai tombol elektrik ini, kita bisa duduk. Tapi kalau pengen tidur, tinggal rebahin gini aja. Nah ini kalau aku lihat perbedaannya dengan seat ketika aku dulu nge-review Dream Coach yang pertama kali, yang dulu warna biru punyanya Pandawa dulu,
Itu mungkin perbedaannya ada di mungkin perbedaan minor sih. Kayak bentuk seatnya ini udah beda. Ini udah motif terbaru buatan dari Algila teman-teman. Nah ini. Terus di sini juga udah dikasih finishing kayak dijahit gini. Terus ada cup holdernya. Nah ini di sini juga ada tempat untuk ngecas HP nih di sini. Ngecas gadget teman-teman. Tapi nggak bisa digunakan untuk power bank ya. Cuman untuk digunakan untuk HP aja di sini. Terus, nah ini di sini juga ada kursi getarnya. Jadi kursi getar ini kalau kita pencet gini, warnanya hijau, ini akan getar di sini. Jadi misalkan teman-teman habis kerja naik bis ini, mungkin dari Makassar mau pulang ke Toraja atau ke Sorowako atau ke Mamuju bahkan atau ke Palopo, kan biasanya bisa kayak gini berangkatnya malam ya. Udah kerja pulang pengen tidur langsung tidur. Kalau kita ngomongin masalah hiburan, di dalam kabin sleeper ini juga disediain audio video on demand teman-teman. Dan kalau aku lihat ini kayaknya juga sebagai kayak smart TV gitu loh. Jadi bisa dikasih jaringan internet kalau misalkan browsing bisa di sini. Aku tadi itu memperhatiin di samping kakiku ini ada kayak soundnya teman-teman. Bisa jadi nanti kalau udah jalan soundnya itu nggak terpusat di depan, tapi private per kabin kayak gini. Misalkan mau YouTubean pengen nggak bawa headset, mungkin bisa nyala dari sini, bisa individu gitu loh. Misalkan kita nonton apa, kan setiap orang tuh seleranya beda-beda ya. Kalau misalkan kita mau play musik di sini, di situ pengen nonton film kan beda-beda, bisa juga teman-teman. Ya tapi nggak tahu juga sih ini ganggu apa enggak, tapi kayaknya udah diatur deh sama diputer, jadi nggak terlalu kencang gitu. Dan juga bisa direduksi dengan ini suaranya. Nah ini, misalkan teman-teman pengen ngeplay apa gitu teman-teman ya, bisa ditutup gini. Nah ini juga mengurangi suara yang keluar gini. Dan juga privasi juga sih teman-teman. Nah ini ditutup semua, jadi kalau misalkan tidur nggak pengen kelihatan bisa ditutup gini seperti itu. Nah, kita kembaliin lagi, kita rapiin lagi. Nah mantap. Kembaliin lagi teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ruang kakinya juga longgar. Jadi dengan tinggiku yang standar warga Indonesia lah, 167-170 cm. Ini kakiku nggak mentok sih, pas kayak gini loh. Nah itu dia teman-teman interior dari bis Bintang Timur yang bakal dioperasikan di 4 rute di Sulawesi Selatan. Overall nggak ada perubahan banyak sih, cuman ada perubahan minor sama yang khas dari bis Celebes itu nggak ada toilet yang di sini. Ya kayak gini lah. Ini aku mau turun dulu, mungkin sekitar setengah jam lagi bisa kan dikeluarkan menuju ke pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Oke teman-teman, ini sekitar jam 4:04 akan persiapan keluar 8 unit sleeper. Ini keluar 4 dulu, soalnya keluar langsung 8, ini bakal bikin macet depan. Wah, langsung kosong tuh. Keren banget.
Nah ini teman-teman, ini dipajang di sini dulu sejumlah 4 bis karena yang 4 udah keluar, dan 4 keluarnya pun tuh 2-2 gitu loh teman-teman, nggak bisa langsung karena di depan itu macet. Apalagi kalau dikeluarin 8 semua, bikin macet jalanan utama nanti. Nah ini teman-teman, bis Bintang Timur Dream Coach dengan sasis Mercy O500 RS 1836. Ini loh yang aku suka nih. Ini bisa dibilang bis ini nggak sombong ya, karena bis ini sasisnya premium, tapi nggak ada embel-embel tulisan Osor atau Mercy 1836 itu loh. Polos gitu aja, sleeper bus Bintang Timur gitu. Gokil. Nah ini. Keren banget ya warnanya. Warna-warni. Warnamu semua mbok senengin dijal. Iku ya. Ireng karo pink. Iki hitam ganteng. Ini kalau dilihat dari depan teman-teman. Tadi harusnya kalau misalkan 8 dijajar gini semua tuh lebih cakep lagi ya. Warna hijau, warna merah, warna hitam, terus belakang warna pink. Tadi yang keluar udah warna coklat, terus warna apa lupa aku tadi. Ya semoga next time bisa nyobain bis ini di rutenya, yaitu Toraja ataupun Mamuju ataupun Palopo ataupun Sorowako yang ada di Luwu Timur. Nah, yang unik itu Sorowako nih teman-teman, karena rutenya ini salah satu AKDP terjauh sekitar 700 km tanpa lewat jalan tol. Wah, jadi kita bisa menikmati suspensi nyaman dari Mercy O500 RS 1836 ini, yang tentunya lebih Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.